Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 7 saya, yaitu yang pertama pada permasalahan 12.2 buku Ramli halaman 449. Di sini, pekerja di dok pengiriman mencuri barang dan mengklaim bahwa kurangnya persediaan menunjukkan kesalahan dalam catatan persediaan. Seharusnya pegawai inventaris menghitung serta mendokumentasikan barang saat meninggalkan penyimpanan inventaris. Personel pengirim harusnya diminta untuk menghitung dan mendokumentasikan penerimaan barang jadi untuk mengakui tanggung jawab atas penyimpanan barang yang ditransfer. Kemudian, menghitung barang saat diterima dan ketika dikirim ke penyimpan inventaris serta ketika barang meninggalkan penyimpanan inventaris dan dikirim ke pengirim, membantu menjaga pengendalian inventaris serta merekonsiliasi dua set perhitungan. Akan mempersulit karyawan untuk mencuri inventaris saat diterima dan dikirim. Yang kedua, memposting jumlah penjualan ke akun pelanggan yang salah karena nomor akun pelanggan salah dimasukkan ke dalam sistem. Nah, jika transaksi ini dimasukkan secara online, verifikasi loop tertutup dapat digunakan. Sistem dapat menanggapi operator yang memasukkan nomor akun dengan mengambil dan menampilkan nama pelanggan untuk ditinjau oleh operator. Jika transaksi dimasukkan dalam batch, data yang berlebih seperti 5 karakter pertama dari nama pelanggan dapat dimasukkan dalam set input rekaman, serta menemukan kecocokan pada nomor akun pelanggan. Sistem juga akan memverifikasi bahwa karakter nama cocok sebelum memposting transaksi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu seorang pelanggan membuat penjualan kredit pada seorang pelanggan yang telah terlambat melakukan pembayaran selama 4 bulan atas rekeningnya. Dan di sini catatan kredit yang mutakhir harus disimpan untuk mengendalikan masalah ini. Selama proses persetujuan kredit, manajer kredit harus meninjau jadwal penurunan piutang untuk mengidentifikasi pelanggan dengan saldo jatuh tempo untuk mencegah penjualan tambah kepada pelanggan tersebut. Alternatifnya, sistem komputer dapat diprogram untuk menentukan apakah pelanggan memiliki saldo jatuh tempo selama jangka waktu tertentu. Jika tidak, penjualan akan disetujui. Jika mereka memiliki saldo lewat jatuh tempo, pemberitaan dapat dikirim ke manajer kredit yang meninjau penjualan dan membuat keputusan tentang pemberian kredit tambahan. Selanjutnya, soal yang D, yaitu seorang pegawai mengotorisasi sebuah memo kredit untuk retur penjualan ketika barang tidak pernah benar-benar diretur. Di sini, dapat dilakukan laporan penerimaan barang harus diminta sebelum kredit itu mengembalikan penjualan yang diterbitkan. Sistem harus dikonfigurasi untuk memblokir penerbit memo kredit tanpa dokumentasi yang diperlukan bahwa barang tersebut telah dikembalikan. Yang E, seorang pegawai menghapus saldo piutang seorang pelanggan sebagai tidak tertagih untuk menyamarkan pencurian atas pembayaran kredit berikutnya dari pelanggan tersebut. Nah, di sini masalah ini terjadi karena individu yang sama menghapus akun dan memproses pembayaran tunai. Oleh karena itu, prosedur pengendalian terbaik yaitu untuk mencegah masalah ini adalah dengan memisahkan fungsi otoritas penghapusan piutang tertagih dari fungsi penanganan penagihan pada rekening. Yang F, pelanggan ditagih untuk kuantitas yang dipesan, tetapi kuantitas yang dikirim sebenarnya kurang karena beberapa barang sedang dalam back order. Nah, di sini personel pengirim harus diminta untuk mencatat jumlah sebenarnya yang dikirim pada dokumen pesanan dan memasukkan jumlah yang dikirim ke dalam sistem akuntansi agar tagihan dapat dibuat berdasarkan jumlah yang dikirim daripada jumlah yang dipesan. Sistem harus dikonfigurasi untuk memasukkan faktur secara otomatis berdasarkan jumlah yang dikirimkan. Selanjutnya yang G, pegawai mencuri cek dan kemudian mengesahkan untuk disetor ke rekening bank pribadi pegawai tersebut. Pengendalian dilakukan itu dengan cara penutupan persediaan ini, petugas ruang surat harus bisa mengubah catatan piutang. Jika tidak, pelanggan yang kemudian diberitahu bahwa mereka telah lewat jatuh tempo akan mengeluh dan memberikan bukti bahwa mereka telah mengirim pembayaran. Oleh karena itu, kontrol penting adalah memisahkan tugas sehingga siapapun yang membuka email tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengelola akun pelanggan. Dan jika piutang pembayaran catatan berdasarkan daftar awal penerimaan kas alih-alih cek yang sebenarnya, petugas ruang surat mungkin bisa melunasi pembayaran. Untuk mencegah hal ini, daftar awal penerimaan kas dapat dibandingkan dengan cek yang sebelum daftar tersebut dikirim ke piutang. Cek tidak boleh dikirim ke bagian piutang karena petugas bagian piutang tidak melakukan penjilatan. Penangkalan lain juga bisa kita lakukan dengan mencegah pencurian cek oleh petugas ruang surat, termasuk meminta 2 orang membuka surat, serta menggunakan kamera video untuk merekam proses pembukaan cek dan menggunakan kotak kunci bank. Yang H, kasir mencuri dana dengan menggunakan beberapa cek dari pelanggan. Nah, di sini kita dapat melakukan pengontrolan penerimaan kas ditunjukkan
dengan cara ruang surat membuat daftar awal kas, mengirim salinan ke pihak ketiga, dan mengirimkan cek ke kasir. Kasir menyiapkan slip setoran duplikat, mengirimkan yang asli ke bank dengan cek, dan mengirimkan salinan ke pihak ketiga. Saat cek disimpan, bank mengirimkan salinan slip setoran yang divalidasi ke pihak ketiga, yang membandingkan ketiga dokumen untuk memastikan semua uang tunai disimpan. Yang I, seorang pelayan mencuri kas dengan menganjurkan tiket penjualan pelanggan atas pelanggan yang membayar tunai. Nah, dalam sistem manual, semua tiket penjualan harus diberi nomor dan dihitung semua sehingga manajemen dapat mendeteksi tiket penjualan yang hilang. Di banyak sistem restoran, pelayan tidak bisa mengeluarkan makanan dari dapur tanpa memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem membuat dokumen penjualan yang diberi nomor sebelumnya harus dibersihkan oleh pelayan pada hari itu. Ini dapat mencegah pelayan mengajukan tiket penjualan dan memberi orang makan gratis. Sistem ini mampu melakukan beberapa tes kewajiban seperti makanan yang digunakan dalam pesanan penjualan hari itu sama dengan mengakhiri persediaan makan. Kemudian yang J, barang dikirim ke seorang pelanggan tetapi pelanggan tersebut tidak ditagih. Untuk mencegah hal ini terjadi secara sengaja, fungsi pengiriman dan penagihan perlu dipisahkan. Untuk mencegah hal ini terjadi secara sengaja, kita perlu menagih pelanggan untuk pengiriman secara otomatis. Sistem juga dikonfigurasi untuk secara berkala merekonsiliasi semua pengiriman dengan penagihan menghasilkan laporan pengiriman yang belum ditagih untuk ditinjau manajemen dengan tindakan. Yang K, sebuah bisnis kehilangan penjualan karena kurangnya persediaan atas beberapa produk dalam catatan komputer diindikasi karena ada kuantitas yang cukup di tangan. Nah, di sini perhitungan fisik persediaan secara teratur perlu dilakukan. Hasil dibandingkan dengan jumlah yang tercatat di tangan dan diperlukan penyesuaian terhadap jumlah persediaan yang dibuat. Dalam skenario ini, ada kemungkinannya bahwa penilaian tentang jumlah yang memadai di tangan tidak akurat. Kuantitas ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem perkiraan penjualan akurat dan sering meninjau merevisi perkiraan sesuai kebutuhan. Yang L, sebuah bisnis mengalami pengungkapan yang tidak otomatis oleh kebiasaan pembelian dari beberapa pelanggan yang terkenal. Di sini, akses informasi pelanggan harus dibatasi dengan ID pengguna, kata sandi, dan matris kontrol akses. Karyawan yang diberikan akses tersebut perlu dilatih untuk mengikuti kebijakan privasi organisasi. Setelah itu, inskripsi data akan mencegah pengintaan oleh karyawan TI yang tidak memiliki akses langsung ke sistem aplikasi. Kemudian yang M, sebuah bisnis kehilangan seluruh informasi mengenai jumlah yang terutang para pelanggan di New York karena database induk untuk kantor tersebut hancur dalam suatu kebakaran. Di sini data merupakan pencadangan rutin dengan salinan disimpan di luar situs. Kemudian ada hardware dan software yang berguna untuk mengatur situs panas atau dingin untuk keduanya, dan pemulihan dilakukan dengan rencana bencana dikembangkan, diuji dan diterapkan. Dan situs di sebuah perusahaan tidak tersedia selama 7 jam karena mati lampu. Ini dapat dilakukan dengan memberi daya pada sistem untuk suatu waktu, tetapi sebagian besar kemungkinan tidak dapat memberikan daya pada sistem selama 7 jam. Dua opsi yang kemungkinan lebih baik yaitu generator daya cadangan yang mampu menjalankan situs web selama 7 jam dan pencerminan waktu nyata dengan sistem beralih ke situs lain saat sistem mati. Ya, nomor kartu kredit pelanggan disalib dan dicuri ketika sedang dikirim ke situs perusahaan. Nah, di sini dapat dilakukan dengan mengeksekusikan informasi kartu kredit sebelum dikirim melalui internet. Biasanya ini melibatkan penggunaan SSL. Kemudian yang P, seorang kasir penjualan menjual televisi layar lebar senilai $7 ke seseorang temannya dengan mengubah harganya menjadi $700. Dan di sini semua harga yang produk dan diskret penjualan dipertahankan dalam sistem. Penggunaan barcode dan tag RFID untuk mengidentifikasi produk dan harga jual. Sistem yang dikonfigurasi untuk memberi pegawai penjualan akses hanya baca ke data harga untuk mencegah mereka mengubah harga. Dan persetujuan supervisor untuk setiap perubahan atau diskon yang diperlakukan pada harga download dari semua sistem menimpa dan perubahan supervisor harga. Dan yang Q, seorang petugas dari pengiriman yang berhenti untuk memulai bisnis yang bersaing menyalin nama dari 500 pelanggan terbesar perusahaan dan menawarkan harga yang lebih rendah serta persyaratan yang lebih baik jika mereka membeli produk yang sama dari perusahaan baru justru dari juru tulis tersebut. Nah, di sini pegawai pengiriman tidak boleh memiliki akses ke informasi akun pelanggan, dan akses ke catatan pelanggan harus dicatat dan dilapor tinjau untuk memverifikasi bahwa hanya karyawan yang berwenanglah yang dapat melihat informasi itu. Kemudian yang R, sebuah kebakaran di kantor sebelah merusak server perusahaan dan semua media optik
dan magnetik di ruang server. Perusahaan segera mengimplementasikan prosedur pemulihan bencananya dan beralih ke sebuah pusat backup yang jaraknya beberapa mil jauh. Perusahaan telah membuat backup harian penuh atas semua file yang telah menyimpan semua salinan pada pusat backup. Meski demikian, tidak ada satupun yang salinan backup yang dapat dibaca. Ini dapat dilakukan dengan cara mempraktikkan serta menguji proses pencadangan dan pemulihan secara berkala akan memverifikasi keefektifannya. Nah, selanjutnya permasalahan 12.8 buku Ramner halaman 452. Yang pertama, identifikasikan 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan Princeton dan jelaskan masalah yang terkait dan usulkan solusinya. Nah, di sini kelemahannya, karyawan yang melakukan layanan diizinkan untuk menyetujui kredit tanpa memeriksa kredit eksternal. Dengan ini nih, permasalahan yang tadi itu penjualan bisa dibuat yang ternyata tidak dapat tertagih. Nah, solusi yang dapat dilakukan dengan cara seseorang selain dokter melakukan jasa, mungkin manajer kantor harus melakukan pemeriksaan kredit. Batas kredit harus ditetapkan dan digunakan untuk mengontrol jumlah kredit yang ditawarkan. Dan yang kedua, kelemahannya itu dokter yang menyetujui kredit juga menyetujui penghapusan piutang tak tertagih. Permasalahan ini yaitu piutang dapat bersahaja dan beban piutang tak tertagih berlebih karena rate of dari rekening dapat disetujui. Akun yang pada kenyataannya tertagih, piutang bisa dilebih-lebihkan dan beban utang buruk bersahaja karena word of mungkin tidak dimulai untuk rekening yang tidak tertagih. Nah, solusinya dengan memisahkan tugas menyetujui kredit dan menyetujui word of the piutang. Dan kelemahan yang ketiga, karyawan yang awalnya menangani penerimaan kas juga mempersiapkan tagihan dan memelihara piutang. Masalah yang akan terjadi yaitu pencurian oleh laping yang bisa terjadi, pendapatan jasa dan penerimaan kas atau piutang dapat understated karena dihilangkan atau tidak akurat penagihannya. Solusinya dengan cara memisahkan fungsi penerimaan kas dan penanganan dan penagihan piutang. Dan soal yang B-nya, gambarkan sebuah diagram BPMN untuk menggambarkan siklus pendapatan Pantone untuk direvisi untuk menggabungkan solusi Anda pada langkah A. Nah, di sini seperti yang terlihat pada gambar, jualan dilakukan dengan menerima janji, kemudian mengatur jadwal, kemudian menerima kedatangan pasien dan dari dokternya, memeriksa pasien dan membuat memo untuk persetujuan kredit. Selanjutnya soal yang ketiga, buatlah dokumen flowchart DFC, diagram aliran data DAD, dan diagram proses bisnis DPB berdasarkan deskripsi kegiatan berikut. Nah, di sini diagram aliran data bagian penjualan dari membuat invoice surat jalan, kemudian bagian penjualan membuat invoice dan surat jalan sebanyak setelah menerima salinan pesanan pelanggan dari salesman. Kemudian dokumen ini selanjutnya dikirim ke manajer pemasaran untuk mendapatkan persetujuan kredit. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan kredit dari manajer pemasaran, baik, soal yang ketiga yaitu di sini kita diminta untuk membuat dokumen flowchart DFC dan diagram aliran data DAD dan diagram proses bisnis berdasarkan deskripsi kegiatan berikut. Nah, untuk diagram aliran data DAD ini dibagi atas bagian penjualan, bagian pengiriman, kemudian bagian gudang dan sales. Nah, bagian penjualan segini ini biasanya buat invoice, surat jalan, dan penjualan kredit. Seperti yang tertera pada gambar yang tugas saya ini dapat kita lihat. Kemudian untuk dokumen flowchart DFC-nya mulai dari salinan data pesanan dan menerima pesanan dari pelanggan, kemudian invoice surat jalan, dan selanjutnya dilanjutkan ke pesanan dan persetujuan kredit oleh manajer pemasaran. Dan selanjutnya menginformasikan permintaan persediaan dan menyerahkan dokumen ke bagian gudang. Dan selanjutnya dari bagian gudang akan melakukan pencatatan pengeluaran barang dan kartu oleh kepala gudang dan surat sesuai dengan barang dan faktur, dan barang dikirim atau tidaknya akan dilakukan memberikan surat jalan dan faktur kepada mandor pimpinan. Nah, di sini selanjutnya akan ada faktur dan menyiapkan barang tersebut. Dan dalam faktur ini akan dialokasikan pengiriman barang kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk menandatangani surat jalan dan menagihnya. Kemudian dalam pengiriman ini akan ada lagi faktur. Faktur itu yang akan menjadi bukti. Dan kemudian diagram proses bisnis DPB. Dimulai dari sales mengorder
dalam bentuk draft dan sales order. Kemudian di bagian penjualan yaitu membuat invoice surat jalan. Kemudian manajemen pemasaran membuat persetujuan kredit, dan di bagian gudang menerima dokumen, menyiapkan barang, dan pencatatan pengeluaran ke kepala gudang. Dan dalam menyiapkan barang ini dia terima dokumen dan barang, kemudian di invoice dan surat sesuai dengan barang dan pengiriman barang tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan tiga cara tradisional, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok, ke pencocokan 2 cara, yaitu pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang digunakan dalam evaluated receipt settlement ERS, dan mengapa ya dan mengapa tidak, yaitu perusahaan harus beralih menggunakan pendekatan tanpa faktur yang disebut dengan evaluated receipt settlement, yaitu ERS, dengan mengadopsi ERS yang dapat menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocok karena jumlah kesesuaian potensial, juga menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktur, dan mengadopsi pendekatan ERS serta mengeliminasi potensi akan kesalahan dalam faktur pemasok karena perusahaan membayar dengan pencocokan perhitungan dari apa yang mereka terima dengan harga yang ditentukan ketika barang dipesan. Kemudian soal 5, yaitu yang pertama, seorang agen pembelian pemesan bahan baku dari pemasok sebagian yang dimilikinya. Proses pengendalian dapat diterapkan yaitu sistem persediaan perpetual, tinjau dan persetujuan pembelian, serta fungsi pembelian tersentralisasi. Kemudian yang B, personal dok penerimaan mencuri persediaan, kemudian mengklaim persediaan sedang dikirimkan ke gudang. Proses pengendalian dapat diterapkan itu adalah pembatasan akses fisik atas persediaan, dokumentasi atas seluruh transfer persediaan atas pegawai penerimaan dan persediaan, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi untuk kualitas, dan pemisahan tugas penyimpanan persediaan proses penerimaan. Yang C, sebuah pasokan kertas printer laser yang tidak dipesan dikirim ke kantor, diterima dan dibayar karena harganya murah, serta seluruh printer laser yang macet. Meskipun demikian, menjadi jelas bahwa kertas murah tersebut berkualitas inferior. Di sini pengendalian dapat dikatakan mencairkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Kemudian perusahaan gagal untuk memanfaatkan diskon sebesar 1% untuk membayar dengan segera sebuah faktur vendor. Prosedur yang dapat diterapkan itu pengisian faktur bersekat tanggal jatuh tempo untuk diskon dan anggaran arus kas. Kemudian yang E, sebuah perusahaan terlambat membayar faktur tertentu. Akibatnya faktur kedua dikirim yang melalui pembayaran faktur pertama adalah pengiriman. Faktur kedua diserahkan untuk pemrosesan dan juga dibayar. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkan itu mencairkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk sebuah pembayaran, kebijakan untuk pembayarannya dari salin asli atau faktur pemasok, dan membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran dibuat. Dan yang F, catatan persediaan menunjukkan bahwa pasokan yang cukup pada kertas fotokopi seharusnya berada dalam stok, tapi tidak ada tersedia dalam rak pasokan. Yang prosedur dapat dilakukan yaitu tidak menginformasikan pegawai penerimaan untuk mendatangi kuantitas yang dipesan, mensyaratkan pegawai penerimaan untuk mendatangi laporan penerimaan intensif, dan penggunaan kode batang RFID. Kemudian yang H, seorang pegawai klerikal mendapat sebuah cek kosong dan menuliskan sejumlah besar utang kepada perusahaan fiktif. Pegawai tersebut kemudian menguangkan cek itu. Ini dapat dilakukan dengan cara melindungi mesin pencetak cek, membatasi akses kepadanya, serta menggunakan tinta khusus untuk mencetak cek, kemudian melakukan rekonsiliasi bank dan melakukan pemisahan tanggung jawab atas bagian tersebut. Kemudian yang I, sebuah cek yang diterima dan sebuah cek yang diterbitkan untuk membayar bahan yang tidak pernah dipesan atau dikirim. Prosedur pengendalian dapat diterapkan yaitu membandingkan kuantitas barang pada tagihan supplier dan kuantitas penerimaan pemindahan barang, kemudian melakukan verifikasi terhadap receive and save, membatasi akses kepadanya, dan melakukan rekonsiliasi bank dan melakukan pemisahan tanggung jawab. Kemudian soal yang nomor 6, untuk penilaian internal yang baik, manakah tugas berikutnya dapat dijalankan oleh individu secara sama. Baik, untuk menyetujui pesanan pembelian, menegosiasi syarat pemasokan dan menyetujui faktur pemasokan untuk pembayaran, serta membatalkan dokumen pendukung dalam paket voucher, ini dapat dilakukan oleh individu yang sama, yaitu yang bertugas untuk pada pembelian untuk menghindari terjadinya kecurangan. Kemudian, untuk mengintervensi kuantitas dan kualitas dari persediaan yang diterima, meminta persediaan untuk dibeli, ini dapat dilakukan oleh individu yang sama yang bertugas dalam di bagian persediaan. Kemudian merekonsiliasi bank perusahaan, ini dapat dilakukan individu yang sama di bagian rekonsiliasi saja tanpa ada campur tangan dari pihak yang lain. Kemudian pengecekan tanda tangan dan pengecekan surat dapat dilakukan oleh individu yang sama yang bertugas di bagian pengecekan surat menyurat. Mungkin sekian presentasi tugas saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.